Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Afrilianto, mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Fakultas Ilmu Komputer, kelas 7A TI. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Komputer Masyarakat. Yang pertama ada etika penggunaan komputer, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga pengenalan jaringan komputer, yang keempat komputer di berbagai bidang, yang kelima komputer di pemerintahan, dan yang terakhir ada komputer dan industri. Yang pertama, etika dalam penggunaan komputer. Penggunaan teknologi informasi secara tidak langsung telah merubah nilai-nilai moral masyarakat karena maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, internet dan media informasi lainnya yang saat ini sering disalahgunakan, seperti banyaknya kejahatan cyber yang terjadi, berita hoaks, berbagai pembajakan, dan kasus-kasus lainnya. Dalam hal ini kita harus memperhatikan kode etik dalam profesi teknologi informasi. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Baik, yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diinformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Istilah ini digunakan untuk menonjolkan perbedaannya dengan hardware atau perangkat keras komputer. Karena disebut sebagai perangkat lunak atau software, maka sifatnya juga berbeda dengan perangkat keras atau hardware. Jika hardware merupakan perangkat yang nyata yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan dipegang secara langsung, maka software tidak dapat dipegang dan dilihat fisik bentuknya. Software memang tidak nampak secara fisik atau berwujud benda, namun software dapat dioperasikan dan dijalankan. Yang ketiga ada pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya berbagai sumber daya, printer atau file yang berinternet. Jarkom mendukung kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Misalnya, dengan berinternet, kita dapat mencari materi kuliah, download lagu, berita, dan informasi yang lain yang ingin kita cari, seolah-olah dunia ada di genggaman kita. Yang keempat, ada komputer di berbagai bidang. Berikut ini adalah bidang-bidang yang ikut berubah dikarenakan perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, di bidang perbankan. Pada bidang perbankan, teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, yaitu sistem online antar perbankan yang terkoneksi langsung dengan BI. Salah satu yang paling kita kenal adalah penggunaan mesin ATM yang memungkinkan nasabah perbankan untuk menarik tunai dan setor tunai tanpa tergantung dengan jam kerja perbankan. Yang kedua, pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan pun telah mengaplikasikan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan atau proses kegiatan belajar mengajar, di antaranya penggunaan sistem absensi digital. Yang keempat, yang ketiga, bidang medis. Pada bidang medis, teknologi informasi banyak diaplikasikan di rumah-rumah sakit. Di antaranya banyak rumah sakit yang menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, pasien, dan obat. Yang kelima, ada komputer di pemerintahan. E-government mengarahkan untuk penggunaan TI oleh semua agen pemerintahan seperti UAN, internet, mobile computing yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Definisi lain dari referensi lain, electronic government
E-government adalah merupakan proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah dengan menggunakan sistem secara otomatis dan jaringan internet yang mengarah pada World Wide Web. E-government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan menekan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintahan, serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Yang terakhir ada komputer dalam bidang industri. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan makan tempat sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan besar. Peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur sangat besar, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis, karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi, serta dapat digunakan secara otomatis. Dan yang ketiga, sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara tepat, mudah, dan tepat. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam bidang industri, salah satunya proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi risiko phishing atau kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh manusia. Yang kedua, proses produksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Dan yang ketiga, menghemat biaya produksi. Baik, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dari beberapa materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.